selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dan kita akan membahas materi-materi selanjutnya setelah kalian tadi mengerjakan tugas yang pertama. Nah, kita masih dalam tema yang sama, selamatkan makhluk hidup dan subtemanya tumbuhan sahabatku. Oke. Nah, jadi kita masih di bab yang sama, tema yang sama. Kita mau masuk kemana? Ke muatan PPKN KD 31 dan 4.1 dan kalian buka pulpena kalian halaman 10 ya. Buka pulpena halaman 10. Jadi kita akan mempelajari tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian kelas 5 sudah belajar tentang penerapan Pancasila mulai dari sila pertama sampai yang sila kelima, kita akan bahas lagi dan memperdalam lagi penerapan sila-sila tersebut. Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Pancasila itu apa? Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Jadi dasar negara yang kita miliki adalah Pancasila itu sendiri. Lalu, nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Ketika rakyat Indonesia menjalankan kehidupannya, pasti harus memiliki suatu pedoman. Nah, pedoman itu ada dalam nilai-nilai sila Pancasila. Pancasila kita sebagai pedoman, sebagai dasar negara kita, sebagai pedoman kita melakukan segala sesuatunya. Tuh. Nah, jadi terus kenapa kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila? Tujuannya apa? Agar rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Jadi bukan asal-asalan. Buat apa sih Pancasila itu? Buat cuman lambang-lambang aja. Enggak. Jadi Pancasila sebagai apa? Untuk mempererat kehidupan masyarakat Indonesia supaya apa? Dapat hidup rukun, damai, dan sejahtera. Itu dia. Nah, kita masuk ke sila pertama. Ingat, sila pertama bunyinya apa? Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Yo, masa nggak hafal Pancasila? Lambangnya sila pertama ada yang ingat? Ya, bintang ya. Sila pertama lambangnya bintang. Makna yang ada di dalam sila pertama itu apa? Bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memiliki agama. Indonesia memiliki berapa agama? 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu namanya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mengakui adanya ketuhanan. Nah, sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius ya, yang tadi Ibu bilang, yang mempunyai agama. Nah, apa saja nilai penerapan yang terkandung dalam sila pertama? Yang pertama, contoh nilai penerapannya adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa berarti memiliki agama, percaya adanya Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Lalu mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Bersyukur atas alam semesta. Alam semesta apa? Ya, ciptaan Tuhan yang ada di dunia. Mulai dari hewan, tumbuhan, itu termasuk alam semesta. Terus apalagi? Gunung-gunung, sungai-sungai, laut, tentu alam semesta yang patut kita syukuri. Dan yang terlebih, manusia termasuk dalam alam semesta, ciptaan Tuhan yang wajib kita hormati dan hargai. Itu dia, bersyukur atas segala ciptaan Tuhan. Lalu mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus beragama Islam, kamu harus beragama Katolik, kamu harus beragama Hindu. Nggak bisa, karena setiap orang memiliki kebebasan memeluk agamanya masing-masing. Jadi itulah mengakui adanya kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Lalu yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Ketika ada teman yang muslim sedang berpuasa, sebaiknya kita menghargainya, tidak makan di depannya. Tuh. Sebaliknya, misalnya ada teman kita yang Buddha sedang beribadah di wihara, kita jalan lewat wihara, jangan sampai kita teriak-teriak, itu mengganggu. Jadi kita harus menjaga dan saling menghormati. Itu dia.
Lanjut, sila kedua bunyinya apa? Oke. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya ingat? Oke, rantai, lambang dari sila kedua. Oke, maknanya apa dari sila kedua ini, dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Yaitu pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia. Kita mengakui adanya kesamaan derajat, kita semua sama. Mau bisnis, mau pemulung, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau miskin, mau kaya, sekolah atau tidak, kita semua punya derajat yang sama sebagai manusia. Itu dia, kita harus mengakui itu. Kita nggak bisa, situ aja loh, cuman sekolah SD, ya udahlah ya, kita jahilin. Nah, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus menghormati sesama manusia karena kita punya derajat yang sama, kedudukan yang sama. Sila ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Wajibnya apa? Kalau sudah besar, ya semua wajib bayar pajak. Terus haknya apa? Sama-sama memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hak dan kewajibannya sama. Nah, nilai penerapan yang terkandung dalam sila kedua apa saja? Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Kita ini sama di hadapan hukum. Kita ini punya derajat yang sama. Kalau mencuri ayam itu ya udah hukumannya apa, sesuaikan. Kalau yang mencuri orang pedagang sama yang mencuri pebisnis, apakah hukumannya berbeda? Harus sama. Orang sama-sama mencuri ayam gitu, harus sama. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Oke, yang tadi Bu bilang, haknya harus sama, kewajiban harus sama. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Apa tenggang rasa itu? Kalau kita menghargai perasaan orang lain. Jadi misalnya orang lain berbuat salah kepada kita, kita nggak layaknya kamu lo salah, nggak kayak gitu. Nah, itu nggak baik. Itu namanya kita nggak memiliki sikap tenggang rasa. Kalau kita punya sikap tenggang rasa, berarti teman kita berbuat kesalahan, kita kasih tahu, maaf ya, mungkin tadi kamu melakukannya kurang tepat, yang benar seperti ini, mungkin lain kali bisa diperbaiki. Kalian menegur tapi dengan apa? Sikap menjaga perasaan. Itu nggak akan menyakiti teman kalian gitu. Kalau kalian sambil marah-marah, ya tersakiti dong teman kalian. Oke. Lalu yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Nggak itu laki-laki, nggak itu perempuan, nggak itu tinggi, pendek, rambut hitam, rambut coklat, kulit putih, kulit hitam, ya kita harus menyayangi. Kita semua sama, nak. Gitu. Lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kita akan menolong orang-orang yang membutuhkan. Misalnya berkunjung ke panti asuhan untuk membantu, atau memberikan makanan buat pemulung atau pengemis-pengemis yang ada di jalanan, pengamen-pengamen, itu melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu salah satunya. Membantu korban bencana alam, itu termasuk dalam kegiatan kemanusiaan. Oke. Tugas kalian yaitu mencari contoh penerapan Pancasila. Jadi sila pertama dan sila kedua. Sila pertama, kalian cari contoh penerapan sila pertama atau sila ke-1 di lingkungan sekolah, ada 2. Nah, menerapkan sila pertama di lingkungan sekolah apa ya? Sebutkan 2. Lalu di lingkungan rumah, sebutkan 2, menerapkan sila pertama ini. Lalu sila kedua, di lingkungan sekolah, bagaimana contoh penerapannya ya? Gitu. Ada 2, di lingkungan rumah juga 2. Jadi totalnya nanti ada 8 contoh penerapan. Masing-masing sila di lingkungan sekolah 2, di lingkungan rumah 2 gitu. Kalau misalnya belum paham, ini bisa ditanyakan tuh. Jadi kerjakan di buku tugas kalian, foto dan kirimkan maksimal jam 9.20 supaya bisa cepat dikoreksi, kalian bisa perbaiki, bisa revisi, dan kalian bisa belajar hal baru lagi. Itu dia, dan kalian bisa cepat selesai. Tuh, untuk materi kita hari ini cukup sampai itu saja. Oke. Semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.
Selamat mengerjakan, Ibu tunggu jawaban kalian. Dadah.